Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikra dengan NIM 123450114. Perkenalkan, nama saya Juzebrina Saragi dengan NIM 123450085. Saya Sarah Wasti dengan NIM 123450057. Saya Nurul Istiqomah dengan NIM 123450054. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pemrograman statistik dengan R. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Distribusi normal atau yang sering disebut juga dengan distribusi Gaussian adalah suatu distribusi probabilitas yang bentuknya menyerupai lonceng. Distribusi ini bergantung pada dua parameter, yaitu mean dan simpangan baku. Di sini ada kasus yaitu nilai matematika pada kelas TPB 106. Variabel mean underscore nilai di sini adalah rata-rata nilai ujian matematika pada kelas TPB 106 yaitu 75, dan di sini adalah simpangan baku dari nilai ujian tersebut yaitu 10. Pada fungsi ini, binom itu digunakan untuk menghitung probabilitas kumulatif dari distribusi normal. Fungsi ini menghitung probabilitas bahwa nilai ujian matematika kurang dari 70 itu adalah 0,3085375. Lalu untuk fungsi yang di sini itu untuk menghitung probabilitas bahwa nilai ujian matematika yang berada di rentang 72 hingga 77, dan hasilnya akan ditampilkan atau dicetak pada fungsi cat ini, yaitu didapat hasilnya adalah 0,1971711. Lalu untuk yang terakhir, yang ini, fungsi kinom ini digunakan untuk menghitung kuantil dari distribusi normal. Fungsi ini akan menghitung nilai batas yang harus dicapai untuk masuk ke dalam 5% teratas, yaitu persentil ke 95. Hasilnya akan dicetak dalam fungsi cat ini, dan didapat hasilnya adalah 91,44854. Di sini saya akan membahas tentang distribusi eksponensial. Nah, distribusi eksponensial sering digunakan dalam statistik untuk memodelkan waktu antar kejadian dalam proses yang acak. Contohnya adalah waktu tunggu pelanggan di sebuah restoran. Di sini saya akan menggunakan R untuk mensimulasikan waktu tunggu pelanggan dengan distribusi eksponensial dan menganalisis data tersebut. Di sini saya sudah ada codingannya. Nah, pertama kita akan menggunakan fungsi RXP untuk menghasilkan 100 data acak waktu tunggu pelanggan. Nah, fungsi RXP ini mensimulasikan data dari distribusi eksponensial. Parameter rate yang ini kita gunakan adalah 0,2, yang berarti rata-rata waktu tunggu adalah 1 dibagi rate atau sekitar 5 menit. Lalu, dan set sheet atau bilangan acak yang dapat direproduksi dengan fungsi set sheet buka kurung 1, 2, 3 tutup kurung. Ini. Kemudian, setelah kita memiliki datanya, kita bisa menghitung rata-rata waktu tunggu pelanggan dengan menggunakan fungsi min dengan perintah min dan datanya. Kemudian kita mendapatkan nilai rata-rata dari 100 tunggu waktu tersebut. Nah, hasilnya yang ini. Kemudian standar deviasi. Nah, di standar deviasi ini kita menggunakan fungsi SD. Kemudian masukkan datanya seperti tadi. Kemudian outputnya seperti ini. Nah, dinilai maksimum kita menggunakan fungsi max
kemudian di dalam kurung data. Dan untuk nilai minimum waktu pelanggan kita menggunakan fungsi min, kemudian di dalam kurung datanya. Nah, data ini kalian terserah mau variabelnya apa, guys. Kemudian untuk nilai persentil ke 90 dari waktu tunggunya, kita menggunakan fungsi kuantil, kemudian di dalam kurung waktu tunggu. Terus koma 0,90. Nah, 0,90 ini menunjukkan persentil ke 90. Memiliki waktu tunggu yang lebih rendah dari nilai, sehingga kita bisa mengetahui waktu tunggu yang mungkin dialami oleh sebagian besar pelanggan. Nah, jadi itulah penjelasan singkat mengenai bagaimana kita dapat menganalisis data waktu tunggu dengan distribusi eksponensial menggunakan R. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Distribusi normal atau yang sering disebut juga dengan distribusi Gaussian adalah suatu distribusi probabilitas yang bentuknya menyerupai lonceng. Distribusi ini bergantung pada dua parameter, yaitu mean dan simpangan baku. Di sini ada kasus yaitu nilai matematika pada kelas TPB 106. Variabel mean underscore nilai di sini adalah rata-rata nilai ujian matematika pada kelas TPB 106 yaitu 75, dan di sini adalah simpangan baku dari nilai ujian tersebut yaitu 10. Pada fungsi ini, binorm itu digunakan untuk menghitung probabilitas kumulatif dari distribusi normal. Fungsi ini menghitung probabilitas bahwa nilai ujian matematika kurang dari 70 itu adalah 0,3085375. Lalu untuk fungsi yang di sini itu untuk menghitung probabilitas bahwa nilai ujian matematika yang berada di rentang 72 hingga 77, dan hasilnya akan ditampilkan atau dicetak pada fungsi cat ini, yaitu didapat hasilnya adalah 0,1971711. Lalu untuk yang terakhir, yang ini, fungsi kinorm ini digunakan untuk menghitung kuantil dari distribusi normal. Fungsi ini akan menghitung nilai batas yang harus dicapai untuk masuk ke dalam 5% teratas, yaitu persentil ke 95. Hasilnya akan dicetak dalam fungsi cat ini, dan didapat hasilnya adalah 91,44854. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang akan diselesaikan dengan distribusi beta. Nah, untuk kasusnya yaitu sebuah universitas ingin mengetahui proporsi mahasiswa yang lulus ujian akhir. Nah, dari data historis diketahui bahwa 80% mahasiswa lulus dengan varians 0,04. Asumsi distribusi ketercapaian lulus mengikuti distribusi beta. Nah, di sini kita mulai dengan memasukkan parameter untuk distribusi beta. Nah, di mana parameter distribusi di beta itu ada dua, yaitu alfa dan beta. Nah, di sini kan parameter distribusi beta. Nah, untuk alfa kita masukkan 16, dan untuk beta kita masukkan 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan pertama itu ialah berapakah probabilitas proporsi mahasiswa yang lulus lebih dari 0,85. Sini
Kita masukkan probabilitas proporsi mahasiswa yang lulus lebih dari 0,85. Nah, untuk variabelnya di sini kita misalkan P1. Nah, P1 ini ialah 1 dikurang P beta 0,85, masukkan variabel untuk alfa 1, beta 1. Tempat P1 untuk melihat tampilannya atau menampilkan hasil. Anjir. Nah, ini udah kita buat P1 untuk menampilkan hasil. Nah, untuk probabilitas proporsi mahasiswa yang lulus lebih dari 0,85 itu ialah 0,3158505. Nah, untuk pertanyaan kedua itu adalah berapa probabilitas proporsi mahasiswa yang lulus antara 0,75 hingga 0,85. Nah, yang kedua itu probabilitas proporsi mahasiswa yang lulus antara 0,75 hingga 0,85. Nah, di sini kita misalkan dengan P2. Mana isinya P2 itu ialah P beta 0,85 alpha 1, beta 1 kurang P beta 0,75 alpha, beta. Untuk menampilkan hasil, kita buat P2 di bawahnya untuk menampilkan hasilnya. Nah, di sini kita dapatkan untuk probabilitas proporsi mahasiswa yang lulus antara 0,75 hingga 0,85 itu adalah 0,4210564. Nah, selanjutnya ialah berapa proporsi mahasiswa yang lulus minimum yang dapat dijamin untuk 90% mahasiswa. Nah, di sini kita masuk buat proporsi mahasiswa yang lulus minimum untuk 90% mahasiswa. Nah, di sini kita misalkan kita masukkan prop underscore min underscore 90 karena untuk 90%. Nah, di sini kita masukkan Q beta 0,9 alpha, beta.
Menampilkan, kita ketik prop min 90, prop underscore min underscore 90. Nah, untuk hasilnya, untuk proporsi mahasiswa yang lulus minimum untuk 90% mahasiswa adalah 0,9048582. Nah, untuk yang soal keempat, itu ialah berapa probabilitas bahwa proporsi mahasiswa yang lulus kurang dari 0,7. Itu kita masukkan probabilitas proporsi mahasiswa yang lulus kurang dari 0,7. Nah, untuk soal kelima, itu ialah apa nilai harapan atau min dari distribusi beta ini. Nah, untuk nilai harapan, kita masukkan nilai harapan dari distribusi beta. Nah, sini kita buat variabelnya min 1, alfa 1 tambah beta 1. Nah, untuk menampilkannya kita ketik min 1. Nah, 0,8. Nah, untuk probabilitas proporsi mahasiswa yang lulus kurang dari 0,7, kita memiliki variabel P4. Nah, P4 ini isinya itu adalah P beta 0,7, alfa tambah beta. Nah, untuk probabilitas proporsi mahasiswa yang lulus kurang dari 0,7 itu adalah 0,13371. Nah, jika sebelumnya kita melakukan distribusi menggunakan RStudio, kali ini saya akan membuktikannya dengan distribusi menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk menjawab pertanyaan, berapa probabilitas proporsi mahasiswa yang lulus lebih dari 0,85, di sini saya menggunakan rumus sama dengan 1 kurang beta dis, buka kurung, 0,85, titik koma 16, titik koma 4, yang akan menghasilkan 0,315850,491. Nah, untuk menjawab berapa probabilitas proporsi mahasiswa yang lulus antara 0,75 hingga 0,85, itu menggunakan rumus sama dengan beta dis dalam kurung 0,85 titik koma 16 titik koma 4 tutup kurung kurang beta dis buka kurung 0,75 titik koma 16 titik koma 4. Nah, akan menghasilkan 0,4210567. Nah, untuk menjawab berapa proporsi mahasiswa yang lulus minimum yang dapat dijamin untuk 90% mahasiswa menggunakan rumus sama dengan beta titik INV buka kurung 0,9 titik koma 16 titik koma 4. Nah, untuk yang akan menghasilkan 0,904858215. Nah, untuk menjawab berapa probabilitas bahwa proporsi mahasiswa yang lulus kurang dari 0,7 itu adalah sama dengan beta dis buka kurung 0,7 titik koma 16 titik koma 4 yang akan menghasilkan 0,1331709999. Nah, untuk menjawab pertanyaan apa nilai harapan atau min dari distribusi beta ini, kita menggunakan rumus sama dengan 16 bagi 16 tambah 4 yang akan menghasilkan 0,8. Sekian dari kami, terima kasih.